Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Milenial. Kali ini kita akan belajar untuk latihan fungsi atau kata lainnya adalah rumus dasar pada Microsoft Excel. Jadi rumus ini banyak digunakan di dunia pekerja maupun dunia pelajar. Jadi teman-teman yang masih awam untuk menggunakan fungsi rumus, ini adalah fungsi rumus yang kerap kali digunakan baik di kalangan mahasiswa, pelajar maupun pekerja. Jadi wajib dikuasai, meskipun tidak semua rumus kita harus kuasai. Jadi hanya untuk dasar-dasarnya saja. Nah, di sini sudah saya buat file latihan. Ada 12 rumus, mulai dari sum, if, abstract, max, min, count, lookup, round, upper, lower, dan proper. Nah, ke-12 rumus ini akan kita bahas satu persatu dan saya ajarkan. Baik, untuk file latihan dan contoh sudah saya upload di deskripsi. Silakan teman-teman yang ingin menyaksikan sekaligus melakukan latihan, silakan download di kolom deskripsi. Sudah linknya saya sudah lampirkan. Baik, untuk pertama kita akan belajar terkait rumus sum, if, dan abstract. Jadi sum itu adalah rumus untuk menjumlahkan suatu data. Jadi fungsinya kayak semacam penjumlahannya. Nah, untuk abstract adalah mencari rata-rata dari jumlah beberapa data. Kemudian if adalah membuat suatu kondisi tertentu. Nah, nanti kita bahaslah dalam prakteknya nanti. Ini hanya penjelasan singkat. Kemudian kita menuju ke fungsi yang pertama, yakni sum, yakni menjumlahkan. Untuk penggunaan rumusnya adalah tetap harus diawali dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik sum. Biasanya akan ada pilihan di bagian bawah sini. Kita bisa langsung klik atau tekan tab di keyboard, atau klik menggunakan mouse di laptop atau PC. Saya menggunakan tab aja untuk mempermudah. Oke, di sini kita memilih number 1 atau number 1. Berarti kita pilih data yang pertama. Kita pilih data di nilai tertulis. Kemudian untuk number 2 kita tinggal blok di nilai praktek. Jadi nilai C7, C kolom 7 dan baris kolom C baris 7 sampai dengan titik 2 data D baris 7 akan kita jumlahkan. Kemudian balas kurung, enter. Nah, jumlahnya adalah 70 tambah 90 adalah 160. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk menjumlahkan data-data yang bagian bawah ini, kita tidak usah menggunakan rumus yang tadi lagi, namun kita tinggal tarik aja. Letakkan kursor pada bagian ujung, kemudian tarik. Ini secara otomatis. Jadi Excel itu mempermudah, bukan menyusahkan. Kemudian untuk abstract, sama untuk penggunaan rumusnya, tetap diawali dengan tanda sama dengan, lalu abstract. Dari bagian sini, kita tekan tab pada keyword. Lalu kita blok data di awal ini, data Abdul ya, nilai Abdul. Kemudian balas kurung. Nah, jika sudah seperti ini, tekan enter. Nih. Jadi dalam logika, ketika 70 tambah 90 adalah 160, untuk mencari rata-ratanya adalah 160 harus dibagi berapa jumlah data, yakni bagi 2. Karena ada 2 data tertulis dan data praktek. Jadi 160 bagi 2 adalah 80. Kalau kita hitung secara di luar nalar atau logika ya. Nah, untuk menjumlahkan atau mencari rata-rata di bagian data yang selanjutnya, kita tinggal tarik aja. Secara otomatis dia akan mencari rata-rata.
Kemudian untuk if adalah mencari atau menentukan kondisi tertentu. Jadi ketika kita memilih untuk nilai 85 sampai 100 dari rata-rata ini, nilainya adalah A atau grade-nya adalah A. Untuk nilai 70 siswa sampai 84 adalah grade-nya adalah B. Nah, kita menggunakan rumus if atau pengondisian. Kita langsung saja kita tekan sama dengan, lalu rumusnya adalah diawali dengan if, saya tekan tab, logical test. Logical test adalah data yang akan kita jadikan acuan. Jadi di data affect atau rata-rata. Jadi F7, ketika F7 lebih besar tandanya seperti ini ya. Kemudian sama dengan kita nilai 85, maka berarti maka di sini titik koma, titik 2, keterangannya apa? Yakni A besar, balas titik 2. Jadi ketika nilai di kolom rata-rata ini adalah 85 lebih besar sama dengan, maka nilainya ada A. Kita tutup dengan titik koma. Nah, kita buat pengondisian yang kedua. Kembali dengan kata if, buka kurung, kita pilih F7, kita ketik aja ya, karena di sini terhalangi kalau kita mau tekan. Ketik F7, di kolom F7 lebih besar sama dengan berapa nilai yang harus kita kondisikan, lebih besar dari 70, maka titik koma, grade-nya adalah B, balas titik koma. Nah, untuk C ini, grade C, selain kondisi tersebut, kondisi 85 dan 70, maka nilainya adalah C. Jadi kita tidak usah membuat kondisi baru lagi. Kita tekan C seperti ini, titik 2 C. Lalu balas kurung. Karena di sini ada buka kurung 2 kali. 1, 2, maka tutup kurungnya adalah 2 kali. Oke, seperti ini. Baik, tekan enter. B. Nilai 80 adalah B. Untuk 70 sampai 84 adalah B. Sudah cocok. Baik, kita tarik. Baik, kita cek dulu apakah sudah benar atau tidak. Untuk nilai 85 adalah A. Sudah benar. 73 adalah B. Sudah benar. 63 adalah C. Di bawah dari 70. Sudah benar. 85 adalah A. Oke, sudah baik. Oke, seperti itu untuk penggunaan rumus if. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus max and min. Max ini adalah menggunakan fungsi mencari jumlah yang paling besar. Apakah kita menggunakan mencari di kolom jumlah atau mencari di kolom rata-rata. Nah, untuk sebaliknya adalah min adalah mencari jumlah yang paling terkecil. Nah, rumusnya adalah sama dengan max. Kita blok di range mana kita mau mencari data yang paling besar. Kita blok di kolom rata-rata aja. Yang balas kurung, enter. Ini nilai tertinggi dari data di bagian rata-rata ini adalah 85. Ada 2 ya. Selanjutnya adalah untuk mencari data min atau minimal. Sama dengan min. Maaf, saya ulangi, sama dengan min, buka kurung, dia blok
range datanya, tutup kurung, enter. Di nilai paling terkecil di range rata-rata ini adalah nilai 63. Baik, cukup mudah. Selanjutnya adalah fungsi atau rumus count. Di count ini adalah menghitung jumlah sel. Bukan menjumlahkan, namun menghitung jumlah sel. Jadi, seumpama di tes tertulis ini, berapa sel yang terisi. Ketika kita melihat data ini, maka yang terisi adalah 3 ya. Di sini ada praktek yang terisi adalah 4. Baik, seperti itu. Jadi beda sum, beda count. Kalau sum dia menjumlahkan seluruh data. Kalau count dia menghitung berapa jumlah sel yang terisi. Seperti itu. Baik. Coba kita menghitung jumlah siswa yang ikut ujian di ujian tertulis dan praktek. Penggunaan rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, blok data di bagian range tertulis, tutup kurung, enter. Jadi data yang terisi atau sel yang terisi di range tertulis ini adalah 3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada ujian tertulis dari 5 siswa yang mengikuti ujian hanya ada 3 orang. Seperti itu. Kemudian untuk di ujian praktek, count, log, bentar. Jadi semua diawali dengan sama dengan, kemudian diakhiri dengan tutup kurung. 4. Jadi ada 4 siswa yang ikut ujian praktek. Jadi cukup mudah bukan? Selanjutnya untuk fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah fungsi atau rumus untuk mengambil data secara vertikal di tabel tertentu. Jadi contoh di tabel ini ada acuan gaji untuk menentukan gaji mulai dari manajer, sekretaris hingga teknisi. Nah, ini adalah acuan atau dasarnya. Nah, kemudian kita mau membuat tabel lain untuk menghitung berapa jumlah gaji atau uang yang harus dikeluarkan perusahaan dari beberapa pegawai yang terdaftar. Seperti itu logikanya ya. Di sini ada tabel acuannya, kemudian tabel acuan ini akan kita jadikan dasar untuk mengisi tabel baru yang akan kita buat ini. Seperti ini. Baik, langsung aja. VLOOKUP itu adalah mengambil data secara vertikal. Jadi dari sini ya, dalam bentuk kolom. Langsung aja untuk beberapa jabatan yang kita isi di sini adalah manajer, admin, sales, teknisi. Nah, penggunaan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, untuk kata kunci atau lookup value yang kita gunakan adalah di bagian jabatan. Ini manajer. Di koma, tabel array. Di sini ada panduannya. Nah, untuk tabel array-nya kita gunakan range dari manajer hingga tunjangan ini. Jadi yang kita blok adalah isinya aja. Untuk headernya kita abaikan. Nah, tak lupa kita untuk mengunci atau memberikan tanda dolar di masing-masing sela-sela angka ini dengan menekan F4. Jadi kita gunakan dolar, kemudian buat kolom dan barisnya. Nah, gunanya untuk mengunci agar range ini tidak berpindah ya. Ini tetap ada di tabel acuan di bagian yang kita telah blok. Kemudian titik koma,
Nah, indeks 6. Indeks 6 ini adalah kita ingin mengambil data di kolom berapa. Di sini ada 3 kolom. Jadi untuk gaji pokok kita menggunakan kolom 2. Jadi kita tekan 2. Titik koma. Kemudian true and false. Nah, ketika data tersebut tidak didapatkan, maka untuk pilihan true, dia akan mencari data yang paling terdekat. Jadi bisa saja data ketika kita salah memberikan rumus, maka hasilnya pun akan salah. Beda ketika memilih false, jadi dia akan memilih data yang betul-betul ada di bagian sini. Jadi ketika data tersebut tidak ada, maka tidak akan ada data yang ditampilkan, atau rumus akan tidak berfungsi. Jadi kita pilih false. False. Jika sudah, tutup kurung. Seperti ini. Oke, ntar. Baik, apa sudah betul? Untuk gaji pokok manajer adalah 5 juta. Sudah jelas ya. Baik, untuk memberikan fungsi yang sama di bagian sekretaris admin, kita tinggal tarik. Tidak jelas. Oke. Nah, ada yang bertanya nih, apa dampaknya ketika kita tidak memberikan tanda dolar di bagian nama kolom dan baris. Nah, saya contohkan aja ya. Jadi kita hapus tanda dolarnya. Apa yang akan terjadi ketika tanda dolar ini kita hapus? Center. Nah, memang untuk pertamanya manajer nilainya betul ya. Namun ketika kita tarik, nah dia tidak akan mengikuti range yang ada di bagian sini. Coba saya buka rumusnya. Nah, range yang kita blok tadi akan berpindah ke bagian bawah. Nah, itulah fungsinya membuat tanda dolar ya. Untuk mengunci pilihan range yang kita blok tadi. Saya ubah kembali, saya memberikan kata dolar. Tekan F4. Ini. Oke, sudah jelas ya. Untuk tunjangan, rumusnya sama dengan gaji pokok tadi. Kita bisa copy rumusnya, ataupun kita buat baru. Kita buat baru aja ya. Kita lookup. Di kata kuncinya manajer, titik koma, kita blok, kemudian F4, ini ada dolar, titik koma, kita menggunakan kolom ketiga, titik koma, kemudian false. Kita bisa klik aja ini, false, nggak bisa, false, tutup kurung. Bentar. Baik. Untuk tunjangan manajer adalah 7 juta. Gitu ya. Jadi untuk menggunakan VLOOKUP ini cukup penting ya di dunia kerja. Jadi ketika datanya cukup banyak untuk pegawai di suatu perusahaan, nggak mungkin lah kalau kita mau ketik satu persatu gaji ini. Baik, cukup jelas. Kita pindah ke rumus berikutnya adalah VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini kepanjangannya adalah horizontal ya. Hanya itu horizontal. Sama dengan VLOOKUP tadi, namun perbedaannya adalah untuk mengambil data secara horizontal. Yang tadinya headernya adalah di bagian atas dan datanya secara bentuk kolom. Untuk VLOOKUP itu dia headernya adalah di bagian pojok atau di bagian kiri ini. Dan datanya secara horizontal. Nah, untuk penggunaan rumusnya sama dengan VLOOKUP tadi, namun kita menggunakan VLOOKUP horizontal. Kurung. Kata kuncinya adalah tetap manajer,
titik koma, kemudian kita blok selain headernya ya. Kemudian jangan lupa F4 untuk mengunci atau memberikan simbol dolar, koma. Nah, kalau di VLOOKUP tadi kita mau ambil di kolom berapa, namun di VLOOKUP ini kita mau mengambil di baris keberapa. Ini ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kita untuk gaji pokok ada di baris kedua. Jadi tekan angka 2, kemudian false, tutup kurung. Udah betul ya. Jadi kalau pengucapan saya cukup cepat, silakan teman-teman ubah kecepatan videonya jadi agak lambat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau ada media sosial yang saya sudah lampirkan linknya di deskripsi, silahkan di add untuk atau di DM di Instagram. Nanti ada pertanyaan akan saya jawab satu persatu ya. VLOOKUP, kemudian untuk kita kuncinya manager, kita blok, maaf, manager titik koma, kita blok, titik koma, kita ambil data di baris ketiga, titik koma, false. Oh maaf, kita lupa memberikan tanda dolar di bagian kolom I5, 4, dan baris M7. Oke, seperti ini ya. Berikan tanda dolar untuk mengunci range ini. Oke, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi round. Round ini adalah membulatkan data atau angka desimal. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh, ada angka desimal di kolom jumlah. Untuk penggunaannya cukup mudah, kita tekan sama dengan round. Dan kita blok atau pilih datanya, kemudian titik koma, kita ingin berapa angka di belakang koma. Sumpah kita membutuhkan satu aja ya di belakang koma. Kita tekan 1, tutup kurung. Nah, nanti hasilnya pasti 161,2. Dibulatkan ya, sorry maaf. 161,3, karena 5 ini akan dibulatkan ke 2, jadi 2 tambah 1 adalah 3. Betul ya, 161,3. Jadi pembulatannya satu angka di belakang koma. Kita tarik. Baik, selanjutnya untuk penggunaan rumus upper, lower, dan proper. Yang terakhir ya. Jadi upper, lower, dan proper ini lebih fungsinya kepada penggunaan huruf besar, huruf kecil, atau huruf kapital di awal kata. Jadi sudah ada beberapa contoh kata di bagian sini. Ada contoh kata Garuda, kemudian ada contoh kalimat Garuda Indonesia juara umum SEA Games 2023. Jadi untuk upper ini adalah penggunaan rumus huruf besar ya. Jadi upper ini untuk membuat semua huruf ini adalah jadi huruf besar. Contoh, pengaruhnya adalah sama dengan upper, buka kurung, kita pilih datanya Garuda, tutup kurung, enter. Jadi kata Garuda tadi ini akan berubah jadi huruf besar semua. Kemudian kita contohkan pada kata kalimat ini. Upper, kita huruf besar semua ya. Kita ubah jadi huruf besar semua.
Kita pilih di cell mana, tutup kurung, enter. Baik, selanjutnya adalah lower. Jadi lower ini untuk mengubah huruf atau kata itu jadi huruf kecil semua. Penggunanya adalah sama dengan lower dan buka kurung. Kita contohkan memilih kata Garuda ini yang di upper ini. Nah, tutup kurung, enter. Jadi kata Garuda ini yang tadinya besar jadi kecil ya. Nah, kemudian untuk kalimatnya sama dengan lower. Nah, kita pilih data di bagian sini. Jadi nanti ini akan jadi huruf kecil semua. Buka tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir adalah proper. Proper ini akan mengubah huruf kapital di masing-masing awal kata. Seperti ini ya. Kita contohkan sama dengan proper, buka kurung, kita pilih data di sini, Garuda, tutup kurung. Jadi G-nya adalah huruf kapital dan selebihnya adalah huruf kecil. Untuk kalimatnya adalah proper, buka kurung, pilih datanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah bukan? Jadi ini adalah 12 rumus dasar yang harus wajib dikuasai oleh mahasiswa, pelajar maupun pekerja, karena inilah sering kita gunakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin latihan atau memilih contoh dari hasil praktek kita ini, silahkan diklik link di kolom deskripsi. Sudah saya lampirkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Baik, silahkan di like, share, dan subscribe. Saya butuh dukungannya untuk tetap berkembang channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.